Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus yang kita muliakan dan kita cintai, Al-Habib Ainul Yakin bin Yahya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Dan juga Al-Habib Idrus Fat'ak yang ada di tengah-tengah kita, mudah-mudahan beliau diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga tetua kampung Bapak Idris dan juga pengurus surau Bapak Hamzah beserta semua panitia penyelenggara atau pengurusi penyelenggara pertemuan halaqah majlis taklim pada malam hari ini yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan silaturahim untuk yang pertama kali ini tidak dicatat hanya pertama kali, tapi akan dicatat sebagai silaturahim berkesinambungan hingga kelak kita dapat bersilaturahim di surga Allah SWT bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dengar-dengar mereka banyak reng Madura. Inggih. Alhamdulillah. Kula kita orang Madura. Habib mereka ke Madura, bebe. Alhamdulillah. Kanca gula banyak ada semenep, Fat'ak semenep, Habib. Tapi malam hari ini saya tidak akan bicara bahasa Madura ya. Kalau saya bicara bahasa Madura lebih baik menyeberang dari Surabaya ke Madura ya. Tapi saya naik pesawat dari Surabaya ke Malaysia ini naik pesawat. Jadi bahasa Maduranya saya simpan di saku saja, Habib. Namun alhamdulillah persaudaraan kita namanya juga Tretan TV. Ya, Tretan TV. Mudah-mudahan kita benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saudara-saudara di dalam satu keimanan dan rasa cinta kita kepada keislaman. Dan mudah-mudahan kita disatukan sampai kapanpun, tidak bisa terpisah-pisahkan baik oleh keadaan atau masa dan juga oleh jarak dan tempat. Karena itu bukti Allah menyatukan kita adalah malam hari ini kita bisa bersatu duduk bersama di majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah SWT dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Hari ini kita masih dalam suasana tahun baru Hijriyah. Mudah-mudahan semua hati kita diperbarui oleh Allah SWT. Dan niat kita, semangat kita juga semangat tahun baru Hijriyah, tahun baru Islam. Jangan sampai kalah. Tahun baru Masehi kita rayakan, tapi tahun baru Islam kita cuman tenang-tenang saja, jangan. Tapi ini bukti bahwa kita semua umat Islam sangat mencintai keislaman kita. Dan malam hari ini kita masih ingin sekecil apapun kita akan melakukan adalah peringatan tahun baru Hijriyah. Perlu diketahui bahwasanya tahun baru Hijriyah itu tidak hanya diperingati pada malam tahun baru saja. Tapi tahun baru Hijriyah adalah semangat, etos kerja kita, semangat kita melekat pada jiwa kita
Aku sekarang akan memperbarui apa saja yang kemarin kurang baik, akan aku perbaiki menjadi hal yang terbaik di masa depan. Begitulah kurang lebih etos atau spirit dari kehadiran tahun baru Hijriyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dulu tahun baru Hijriyah di masa Nabi itu tidak ada. Jadi di masa Nabi SAW hidup dan berdakwah itu tidak ada namanya istilah tahun baru Hijriyah. Adanya tahun gajah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW dalam sejarah dikatakan beliau ini dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Bukan tahun Hijriyah. Karena tahun baru Hijriyah ini tentu diambil dari kata hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun baru Hijriyah nama serta ketetapan ini diambil pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab. Tatkala beliau menjabat sebagai seorang khalifah atau khalifah kedua di dalam Islam. Dan itu pun atas usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhah. Yang mana saat itu sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang diutus menjadi delegasi di suatu wilayah. Kemudian sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu mendapatkan surat dari Sayyidina Umar sebagai khalifah. Jadi ini duta luar negeri, menteri luar negeri. Siapa namanya? Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dapat surat dari Sayyidina Umar sebagai khalifah. Ada perintah agar melaksanakan amalan ini dan itu begitu. Ini jatuhnya surat ini ada tanggalnya dan ada bulannya tapi tidak ada tahunnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita sekarang ini dunia kita adalah dunia medsos atau era digital. Saya ceramah di sini, keluarga saya di Malang bisa melihat kalau ada live ya. Siaran langsung. Padahal kita berada di Malaysia. Saya punya keluarga ada di Malang, Jawa Timur. Dan Habib Idrus ini di Jakarta, bisa melihat itu sekarang. Tapi kalau zaman itu, zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, untuk memberitahu kepada tempat yang jauh ini memerlukan pengantar. Yang pengantar itu akan naik kuda atau naik onta, berjalan sampai ke tempatnya dituju. Kalau Indonesia berarti nyebrang dulu. Kalau zaman itu mungkin pakai perahu kecil gitu ya, kapal kecil, atau juga mungkin berenang barangkali gitu ya. Nah, jadi datangnya lama sekali, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan begitu. Maka tatkala Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari mendapatkan surat itu, surat perintah, beliau bingung. Ini surat untuk tahun berapa ini? Surat ini perintah untuk tahun berapa? Contoh kalau ini kebanyakan warga Indonesia ya, kebanyakan ya, walaupun ada di Malaysia. Kalau saya di Malaysia ada hafal, tapi ke Indonesia itu hafal saya. Kalau tanggal 17 Agustus, nah ini ya di Indonesia ini biasanya ada perintah dari atasan untuk pasang bendera. Kan ada itu, pasti ada tahunnya, tanggal, bulan dan tahun. Kalau sekarang berarti nanti kibarkan bendera pada tanggal 17 Agustus 2022. Nah, yang jadi masalah tahun tidak ditulis. Sehingga Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari bingung. Ini perintah tahun kemarin atau tahun sekarang? Begitu.
Maka beliau tidak berani untuk melaksanakannya, takut-takut salah. Maka surat itu pun dipulangkan, dihantar pulang ke Madinah Al-Munawwarah dengan catatan, wahai Amirul Mukminin, ini untuk tahun kapan? Tahun kemarin atau tahun akan datang? Kami bingung juga ini. Dari situlah kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berijtihad mengajak beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum untuk berkumpul bersama-sama bermusyawarah. Ini dikatakan wa amruhum syura bainahum. Maka urusan umat Islam itu adalah musyawarah di antara mereka. Sampai akhirnya sebagian para sahabat mengusulkan, sebaiknya kita menggunakan maulid atau tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu usulan, saran itu dicatat atau disimpan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ada lagi yang mengusulkan, bagaimana kalau kita memulai tahun itu dengan turunnya Al-Quran. Awal turunnya Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tanggal berapa? 17 Ramadan, yang kita yakini demikian. Semua masukan ditampung. Pada akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menantu Nabi dan juga anak angkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulai kecil beliau hidup bersama Nabi di rumah tangga Nabi. Jadi Nabi tahu perkembangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan juga Sayyidina Ali ini terkenal dengan pemuda yang cerdas, jenius. Sampai-sampai Nabi memuji Sayyidina Ali dengan sabda beliau, kata Nabi, ibarat perumpamaan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Ibarat aku, kata Nabi, ini kotanya ilmu, maka Ali bin Abi Thalib adalah pintu kota tersebut. Siapapun yang akan mencari ilmu dari kota ilmu, maka perlu masuk lewat pintunya. Itu adalah penghargaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena melihat Sayyidina Ali yang mengusulkan, maka dipertimbangkan oleh Sayyidina Umar. Apa usul Sayyidina Ali? Beliau mengatakan, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sebaiknya kita jadikan hijratun Nabi sebagai tahun baru Islam. Karena Islam itu jaya, Islam itu tersebar ke segala penjuru dunia tatkala Nabi sudah berada di kota Makkah setelah hijratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi berdakwah 13 tahun ada di Makkah, Nabi tidak mendapatkan banyak pengikut-pengikut, bahkan pengikut-pengikutnya itu dari kalangan fuqara dan masakin, orang-orang yang lemah dalam kehidupannya, bukan tokoh-tokoh kecuali 1, 2, 3 saja. Tapi tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, luar biasa pengikutnya semakin meluas, bukan sekedar di kota Madinah dan Mekah, tapi juga dari Yaman ada, dari Mesir ada, ya, dan dari tempat-tempat yang lainnya juga pada masuk Islam. Maka tersebarnya Islam itu adalah tatkala Nabi setelah hijrah. Dari sini Sayyidina Ali bin Abi Thalib berpikir, mudah-mudahan dengan tahun baru Hijriah, dimulai dari hijratun Nabi, Islam semakin berkembang. Maka diterima usulan tersebut. Usulan siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang menerima siapa? Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu Sayyidina Umar bukan khalifah pimpinan biasa. Ini Khalifah Umar ini sangat luar biasa. Dan beliau ini di samping cerdas, alim, beliau sering mengusulkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak hal, maka diterima. Bahkan bukan sekedar diterima oleh Nabi, Allah pun sebagian dari usulan-usulan Sayyidina Umar itu
mengiyakan dan menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menguatkan pemikiran, usulan, saran dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Karena itu ada seorang ulama menulis satu kitab namanya Muwafaqat Umar. Apa Muwafaqat Umar? Kalau diterjemahkan dengan global, kesepakatan Sayyidina Umar bin Khattab dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Sayyidina Umar ini punya pendapat disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi menjawab, Allah terlebih dulu menjawabnya, mengiyakan. Seperti itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan beliau luar biasa. Kalau sahabat-sahabat yang lain ya banyak, karomat-karomatnya banyak. Tapi saat ini kita sedang membahas tentang peristiwa ditetapkannya kalender Islami, yaitu kalender yang ditetapkan di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Sungai Nil, pernah tahu Sungai Nil ya? Di mana Sungai Nil? Mesir. Sungai Nil itu banjir. Banjir Sungai Nil. Nah, ini mungkin perlu ya. Ada orang Malaysia, ada orang Indonesia mempunyai keramat seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau ada ini, Sungai Nil ini banjir, ya orang takut. Maka penduduk Mesir lapor kepada Sayyidina Umar, wahai Khalifah Umar, kami di Mesir ketakutan karena Sungai Nil banjir. Maka Sayyidina Umar mengambil secari kertas dan beliau menulis surat yang isinya kurang lebih, wahai Sungai Nil, tenanglah kamu, kembali kepada asal semula. Intinya jangan banjir-banjir lagi. Maka surat ini dikirim ke Mesir. Setelah di Mesir, oleh penduduk Mesir sesuai dengan pesan Sayyidina Umar, itu suratnya Sayyidina Umar dimasukkan ke Sungai Nil. Tiba-tiba Sungai Nil ketakutan dan kembali tenang seperti semula. Kalau di Malaysia ada seperti itu, hujan deras pun tak masalah, karena ada yang kirim surat kepada banjir di Malaysia. Tapi ada Habib di sini, ada Habib? Tidak ada ya. Kalau di Jakarta gimana banjir Habib? Ada yang kirim surat Habib? Tidak ada Habib ya. Di Jakarta nggak ada, apalagi di Malang nggak ada juga. Ternyata kita ini kalah hebat dengan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Luar biasa. Itu Sayyidina Umar orangnya luar biasa. Mungkin kalau kita zaman sekarang ini memberi nama atau julukan Sayyidina Umar itu adalah tokoh yang garang, barangkali begitu. Tokoh yang keras. Mungkin orang-orang barat akan mengatakan ini tokoh radikal. Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau kita tidak, itulah ketegasan Sayyidina Umar ibnul Khattab, kehebatan Sayyidina Umar ibnul Khattab, orangnya tenang. Sayyidina Umar itu tenang orangnya, tapi kalau bicara itu semuanya masuk di dalam hati umat Islam. Sebagaimana tadi disebutkan oleh moderator, al-kalam idza kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Ucapan itu kalau keluarnya dari hati, dia akan masuk di hati setiap orang. Sayyidina Umar kalau bicara dari hati, bukan sekedar hatinya orang yang terpengaruh. Sungai Nil yang banjir takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Bahkan suatu saat Nabi Muhammad sendiri menyaksikan ini, kehebatan Sayyidina Umar, haibah. Haibah itu harisma. Harisma itu kalau orang berjalan melihat orang tokoh harisma, semua pada takut. Itu namanya harisma. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab jalan melewati satu lorong. Ini. Kebetulan Nabi Muhammad SAW melihat di ujung lorong sana itu ada sekumpulan setan, iblis, ifrit, dedemit, apalagi orang sini ya, pocong, hantu. Kalau orang Jawa ada gendruwo, ada kuntilanak dan sebagainya ya. Itu lagi ada di ujung jalan, di ujung lorong jalan. Tiba-tiba Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala lewat di lorong tersebut. Kalau kita barangkali ada daerah gelap, lorong gelap, di ujung sana ada pocong. Tahu pocong ya?
Kita lewat, pocong, mungkin kita yang lari. Betul? Itu kita, karena wibawa kita kalah sama pocong. Tapi Sayyidina Umar beda. Sayyidina Umar luar biasa. Begitu Sayyidina Umar lewat di lorong tersebut, itu setan-setan pada pergi lari. Lari terbirit-birit, mencari jalan lain, lari lewat lorong yang lain. Itu disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau Rasulullah SAW mengatakan, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Tidaklah Umar melewati satu lorong, satu gang, satu kampung, kecuali setan-setan itu pada berlarian mencari jalan yang lain. Karena itu ya ikhwan, kalau misalnya ada orang, kita ini sedang membaca biografi sejarah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, misalnya di masjid atau suruh ini, misalnya, alhamdulillah gak ada di sini. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari suruh ini karena tidak suka dengan Sayyidina Umar, misalnya. Jangan-jangan itu keturunan Ifrit, Iblis, pocong, gendruwo, apa kuntilanak yang zaman itu lari ketemu Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini di Iran banyak, yang gini lari dari Sayyidina Umar di Iran banyak. Ya. Jadi di Iran ini banyak keturunan-keturunan Ifrit, Iblis yang dulu takut dengan Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau di sini alhamdulillah saya menjerit Sayyidina Umar, kita makan radhiyallahu taala anhu, amin. Alhamdulillah kita adalah pecinta Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Luar biasa. Orang seperti itulah yang memulai tahun baru Islam, yaitu tahun baru Hijriyah. Dan kita umat Islam dunia mempunyai tahun baru yang dirayakan ini berkat ijtihad Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, walaupun atas usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Luar biasa ini ijtihad. Karena itu saya katakan di zaman Nabi tidak ada yang namanya tahun baru Hijriyah. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar khalifah pertama juga tidak ada yang namanya tahun baru Hijriyah. Adanya tahun gajah. Adanya tahun gajah. Tapi kita alhamdulillah ini ijtihad Sayyidina Umar ibnul Khattab. Saya tanya, kalau ijtihad Sayyidina Umar dan Rasulullah sudah wafat, kira-kira ada ayat Al-Qur'annya enggak? Apakah ada dalilnya? Dalil tentang adanya tahun baru Hijriah ada enggak? Ya enggak ada. Wong Al-Qur'an itu berhenti turun sejak Nabi wafat. Berarti tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa tahun baru Islam itu tahun baru Hijriyah. Apakah ada hadis Nabi? Nabi perintah? Tidak ada. Kenapa? Karena adanya tahun baru Hijriyah setelah Nabi wafat. Kan tidak mungkin Nabi wafat kemudian bersabda jadi hadis. Kan tidak mungkin, Nabi sudah wafat. Kalau zaman sekarang dikatakan tahun baru Hijriyah tidak ada dalilnya, baik dari Alkitab maupun Sunnah. Adanya adalah ijtihad Sayyidina Umar ibnul Khattab. Karena itu ya ikhwan, kalau ada orang tiba-tiba minta dalil, mana dalilnya kalian merayakan tahun baru Hijriyah? Kita katakan tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau ada kelompok yang maunya hanya dalil Alkitab was Sunnah, tidak mau dengan ijtihad para ulama salaf termasuk Sayyidina Umar, berarti mereka menolak keberadaan tahun baru Hijriyah. Itu banyak di Saudi ada. Di Saudi ada itu kelompok-kelompok yang tidak mau dengan ijtihad para ulama. Mintanya rujuk, ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saja. Nah, maka kita katakan, hai orang-orang yang tidak mau ijtihad para ulama karena dianggap tidak ada
ayat Al-Quran dan hadisnya atau sunnahnya, kalian tidak punya tahun baru Islam. Betul kan? Kan menolak karena nggak ada dalil Al-Quran dan sunnahnya. Kan biasanya itu ada kelompok, pokoknya kalau nggak ada ayat Al-Quran dan apalagi hadisnya harus sahih, kita tolak karena itu adalah bid'ah dan bid'ahnya sesat. Berarti Sayyidina Umar menciptakan tahun baru Hijriyah menurut kelompok ini adalah bid'ah. Demikian juga yang anti Sayyidina Umar, berarti mereka menolak tahun baru Hijriyah yang di Iran itu. Berarti mereka tidak punya tahun baru Islam. Ya tidak apa-apa kita tidak keberatan. Ikut saja, kita katakan pada mereka, ikut itu tahun baru Masehi bersama dengan orang-orang Masehi. Jangan ikut kita. Ini adalah tahun baru umat Islam yang diawali oleh ijtihad Sayyidina Umar ibnul Khattab atas usulan saran Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kita mempunyai tahun baru Islam. Sepakat ya? Tahun baru siapa ini? Milik kita apa bukan? Milik kita apa bukan? Milik kita. Dan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang harus melestarikan acara-acara semacam demikian ini. Bila perlu tiap tahun kita adakan acara besar-besaran untuk memperingati tahun baru Hijriyah. Dan kita katakan kepada mereka yang tidak mau kepada ijtihad para ulama, pemikiran-pemikiran ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, imam-imam kita, mereka tidak mau. Kita katakan, kalau kalian tidak mau, jangan menggunakan tahun baru Hijriyah sebagai tahun baru Islam. Cari yang lain. Cari yang lain. Gak ada lagi, cuma dua di dunia ini. Tahun baru Islam sama tahun baru Masehi. Ikut aja orang Masehi. Ikut saja orang Masehi. Ya, nah kita alhamdulillah berkat ijtihad dan menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum diterima dengan ijma oleh para sahabat yang masih hidup. Seperti tadi itu, Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari masih hidup, Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih hidup, Sayyidina Utsman bin Affan masih hidup, Sayyidina Abu Hurairah masih hidup. Ini sepakat menerima ijtihad Sayyidina Umar ibnul Khattab. Itu dikatakan ijma'us sahabah, kesepakatan para sahabat. Dan perlu diingat, para sahabat itu bukan hadis Nabi tapi sahabat, ya, dan tidak diterima oleh mereka. Wah, berarti kita ini kata mereka jatuh kepada bid'ah. Tapi kita meyakini bid'ah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar adalah bid'ah yang baik, bid'ah hasanah. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan kelompok itu mengatakan tidak ada bid'ah kecuali sesat. Jangan bikin-bikin agama, jangan tambah-tambahi agama. Agama itu murni dari Al-Quran dan hadis. Karena itu jangan tambah-tambahi tahun baru Islam, Hijriyah. Jangan. Itu kata kelompok ini. Jadi sekali lagi mereka tidak punya tahun baru. Kalaupun ikut kita, nah itu namanya kata orang Jawa nunut. Nah, orang Maduranya apa bilang? Norok buntek. Nah, bisanya cuma norok buntek. Ikut-ikut saja. Ikut-ikutan. Mereka mengingkari kaedah kita. Kaedah apa? Kita menerima dalil-dalil Al-Quran pasti kita terima. Dalil hadis-hadis Nabi pasti kita terima. Dan dalil ijma' para ulama, khususnya para sahabat, kita terima. Bahkan kias, permisalan-permisalan yang dulu tidak ada, sekarang ada, itu pun selagi tidak bertabrakan dengan syariat Islam, kita terima. Itu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ya ikhwan, 3 hari yang lampau, ya, kita ketinggalan atau ditinggal oleh seorang yang alim. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur dari Aden atau Hadramut, Yaman.
Beliau juga punya ijtihad yang sangat luar biasa. Beliau menciptakan istilah namanya fikih tahawulat. Jadi kalau kita sudah biasa menggunakan fikih, kitab-kitab fikih, mulai dari pesolatan, fikih mabadi, fikhiyah, dan lain sebagainya. Beliau mengarang satu kitab namanya fikih tahawulat. Kalau fikih-fikih yang kita pelajari itu kan biasanya tentang toharo, sampai bab sholat. Kemudian naik lagi namanya bab tasawuf, caranya khusyuk. Begitu. Ini fikih-fikih yang sudah kita pelajari pada guru-guru kita. Tapi oleh beliau, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni ini ditambah namanya fikih asyratus sa'ah. Fikih mengenal tanda-tanda hari kiamat sudah dekat. Karena kita ini kadang-kadang perlu diingatkan bahwa suatu saat ini bakal terjadi kiamat. Dan banyak tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat itu adalah ilmu syariat khususnya. Ya tadi termasuk ilmunya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang saya terangkan tadi itu suatu saat akan dicabut dari muka bumi ini, orang tidak pada tahu. Dicabut. Tapi Allah tidak mencabut ilmu itu dari otak manusia. Misalnya kita ngerti 1 tambah 1 sama dengan 2. Besok dicabut oleh Allah, plak, tiba-tiba tanya 1 tambah 1 berapa? Tidak tahu, bukan begitu. Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi, tidak seperti itu. Tapi caranya Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini adalah biqabdil ulama, dengan mematikan para ulama. Dan ilmunya para ulama itu dibawa mati. Ilmu para ulama dibawa mati. Karena itu kalau tidak ada murid-murid dari para ulama, mengkhawatirkan ini. Ilmu di dunia lama-lama semakin habis. Ini saya katakan fikih tahawulat. Kalau misalnya kita umat Islam atau juga murid-murid almarhum Al-Habib Abu Bakar Al-Adni tidak ada yang melanjutkan, maka ilmunya beliau itu akan dibawa mati di alam kubur. Tapi kalau masih ada melanjutkan, alhamdulillah, kita berharap mudah-mudahan banyak orang-orang yang melanjutkan fikih yang beliau ajarkan. Ini termasuk fikih yang baru dan kita katakan ini termasuk bid'ah. Karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Tapi isinya adalah istimbat atau penggambilan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW disusun sehingga menjadi seperti susunan fikih tentang masalah datangnya hari kiamat. Maka ibarat bab itu, bab pertama bab toharo, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji, bab datangnya hari kiamat. Begitu. Ini jarang kitab fikih yang menerangkan seperti itu, jarang. Maka beliau mengarang. Ini namanya ijtihad. Loh, kalau seperti ini pasti ditolak, dikatakan ini bid'ah dhalalah, sesat. Naudzubillah min dzalik. Ya, seperti orang-orang sebelah itu sukanya begitu kan. Enggak ada Al-Qur'an dan hadisnya, enggak ada fikih tahawulat, enggak ada. Maka suatu saat akan habis itu ilmu. Dan nantinya jangankan apa yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Al-Adni, bahkan kitab-kitab salaf seperti kitab-kitab Imam Ghazali atau kitab-kitab Imam Nawawi atau juga kitab-kitab yang kita anut yaitu mazhab di dunia ini, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, akan ditinggal oleh umat gara-gara tidak mau hasil ijtihad para ulama. Suatu saat begitu, hilang ini. Maka orang hanya mengenal dua hal. Apa itu? Al-Quran dan hadis saja. Kemudian setiap orang itu menakwili sendiri-sendiri, baik Al-Quran maupun hadis. Padahal orang-orang ini tidak banyak tahu dengan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh para mujtahid. Contoh misalnya
Orang akan mengupas Al-Quran maka harus tahu bahasa Arab. Orang harus tahu bahasa Arab, harus tahu alatnya, yaitu belajar nahwu, shorof, i'lal, dan lain sebagainya. Kalau kita ini, kita pekerja di kantor, kita pekerja di kedai, ya enggak sempat belajar itu. Tahu-tahu diperintahkan, kamu kalau mau sholat harus cari dari Al-Quran dan hadis. Kira-kira ngerti apa kita ya? Ngerti apa kita ya? Jangankan gitu, cari kitab Al-Quran dan hadisnya saja sulit dicari. Ya enggak? Kan begitu ya. Sudah gitu jangankan memahami Al-Quran, baca Al-Quran 30 juz itu kadang-kadang kita ini sulit. Terus bagaimana kita mau sholat? Bagaimana kita mau zakat? Karena meninggalkan syariat yang telah ditulis oleh para ulama, dikatakan itu tidak ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Itu suatu saat akan terjadi ya ikhwan. Disitulah sebenarnya Allah sudah mencabut ilmu itu dari muka bumi ini. Tinggal apa? Yang ada Al-Quran dan hadis. Jadi kalimat ayo rujuk kepada Al-Quran dan hadis itu sejatinya mengatakan ayo kita cepat-cepat terjadi kiamat. Dan mereka ini adalah tanda-tanda kiamat itu. Padahal tanda-tanda kiamat yang akan datang itu adalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Nanti munculnya Dajjal. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang mengajak seperti itu, menunggu munculnya Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Tidak katakan asyrarun nas man adrakal kiamah. Paling buruk-buruknya manusia itu adalah orang yang mendapati, melihat, menyaksikan kejadian kiamat. Loh, kalau kita hanya disuruh kembali Al-Quran dan hadis saja, tidak boleh pendapat para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama, maka sedikit demi sedikit ilmu di muka bumi ini dicabut. Nanti suatu saat setelah itu, masa itu, yaitu masa hanya Al-Quran dan hadis saja, akan muncul juga orang-orang yang dinamakan ingkarus sunnah. Apa ingkarus sunnah? Menolak hadis. Kalau sudah zamannya, berarti yang satu mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis. Setelah masyarakat tidak mau ilmunya para ulama, kemudian mereka juga dikatakan tidak perlu lagi dengan sunnah. Kita cukup ayat-ayat Al-Quran saja. Semakin habis ini. Hadis-hadis Nabi dibuang semuanya. Karena orang-orang ingkarus sunnah. Yang tinggal apa? Al-Quran saja. Ada satu masanya. Nanti ya ikhwan, di zaman itu muncul juga orang itu baca Al-Quran, hafal Al-Quran, mengerti Al-Quran, tapi tidak diamalkan. Yang kata Nabi, mereka membaca Al-Quran hanya di kerongkongan saja. Mereka hanya membaca Al-Quran cuma di tenggorokannya saja, tidak masuk di dalam hati. Saat itulah dekat sekali dengan kiamat. Sedikit-sedikit ditinggalkan, mulai dari ilmu para ulama, kemudian ditinggalkan, kemudian hadis ditinggalkan, akhirnya dikatakan ma baqiyal Islam illa ismu wa ma baqiyal Quran illa rasmu. Tidaklah tinggal Islam itu hanya namanya saja, dan tidaklah Al-Quran itu tinggal tulisannya saja. Tidak diamalkan, dibaca tidak, dipelihara tidak, akan datang masa seperti itu. Itulah yang dikatakan min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Menurut istilah Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, itu namanya fikih tahawulah. Dan ini kayaknya masanya sudah banyak itu ya. Orang-orang mulai terpengaruh. Yang dulu kita mengikuti kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, habib-habib kita menerangkan, sudah kita pasrah. Yang penting kita yakin, kita sholat. Bagaimana? Kata kiai, sholatnya begini, kita ikut sam'an wa ta'atan. Kata habib bulan, caranya zakat begini, kita menurut. Ya dah. Kata tokoh-tokoh kita, lama-lama ada kiai berbicara, masih tanya, kiai itu ada dalilnya enggak? Habib ada dalilnya enggak? Ya. Pak Fulan ada dalilnya, itu lama-lama kita. Lama-lama sudah dikasih dalil, tambah lagi. Pak Kiai itu dalilnya sahih atau dhaif?
Hadisnya sahih atau palsu? Kan masa sekarang ini. Subhanallah, zamannya sedikit-sedikit tambah habis, lama-lama Quran pun mungkin dipertanyakan. Itu Qurannya sahih apa dhaif? Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min. Saya ada cerita unik, ini mungkin ya sebagai kenang-kenangan. Dulu, ini zaman masa dulu. Ada seorang menteri di Indonesia. Menteri di Indonesia. Dia semangat gitu. Tapi masalahnya menteri ini beragama Islam. Cuman tidak pernah mengaji dia. Begitu diangkat jadi menteri, dia senang. Dia pergi ke pondok-pondok pesantren. Biar apa? Terjaga kementeriannya. Nah, biar tidak dilengser gitu ya. Tidak diturunkan dari jabatannya. Sudah, suatu saat dia ini pergi ke pondok tahfidzul Quran. Pondok apa? Tahfidzul Quran. Kemudian dia bertanya, ada santri-santrinya, "Nak, kamu hafal berapa? Ini ngapalkan Quran?" "Iya, Pak Menteri. Alhamdulillah saya hafal 5 juz." Kemudian jalan lagi ketemu anak lagi, "Kamu hafal berapa?" "Saya hafal 10 juz." Datang lagi, "Kamu hafal berapa?" "Saya 20 juz." Akhirnya ketemu yang ustadz agak tua, "Kamu hafal berapa?" "Saya hafal 30 juz." Seneng ini menterinya, akhirnya diminta sambutan. Sang menteri diminta sambutan. Kemudian dia mengatakan di depan para santri dan para ada kiainya juga, ustadz-ustadznya, "Saudara-saudara, saya akan bikin sayembara. Gitu. Saya tadi sudah mendengarkan ada yang hafal 5 juz, ada yang hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz. Maka saya akan datang ke sini lagi. Siapa saja di antara kalian yang hafal Al-Quran 40 juz, saya kasih hadiah." Ya, dengan percaya diri. Saya umumkan lagi ya. Siapa di antara kalian, ustadz juga boleh, yang hafal 40 juz, saya kasih hadiah. Jadi tokoh. Menteri dilihat oleh orang dunia. Cari hafalan Quran 40 juz. Sulit. Kita mau beli di mana Quran 40 juz ini? Nah, itulah saya katakan contoh bahwa kadang-kadang orang Islam itu sudah di akhir masa, dia jadikan tokoh panutan tapi tidak ngerti agama. Sampai juz Al-Quran aja nggak tahu. Dia rajin ke pondok-pondok pesantren, kan malu. Ini bakal terjadi. Karena itu ya ikhwan, kita kalau punya anak, kita punya saudara kerabat, ayo ngajikan. Ya, agar kita tidak terimbas atau terpengaruh dengan fikih tahawulat, terkena era-era akhir zaman yang cari Al-Quran saja berapa? 40 juz. Sulit kita ini ya. Yang repot guru-gurunya, mentasmek 30 juz saja sulit, apalagi 40 juz. Kacau ini. Tapi saya katakan ada Al-Quran yang lebih banyak daripada Al-Quran yang 30 juz. Ada, Beb. Kitab Al-Kafi itu di Iran ada. Katanya mereka begini, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad itu, kata orang-orang Iran, kitabnya itu Al-Kafi, saya punya Al-Kafi. Katanya begini, itu banyaknya 3 kali lipat daripada Al-Quran umat Islam. Berarti kalau kita punya 30 juz, mereka orang-orang Iran itu punya 90 juz. Berarti menteri tadi kalah banyak Mas Ian. Dia baru 40 juz. Orang Iran punya berapa? 90 juz. La haula wala quwata illa billah. Ini tidak tahu ini sesat atau memang bodoh, tidak tahu. Kalau menteri tadi menteri awam. Tapi kalau ini terang-terangan dalam kitab mereka. Saya punya kitabnya. Katanya berapa? 90 juz. La haula wala quwata illa billah. Memang orang-orang itu yang seperti itu semakin lucu, Pak. Lucu saja mereka lihat. Ini betul agama atau karangan komik fiktif gitu ya. Karena aneh itu. Gimana itu Quran 90 juz, 3 kali lipat. Saya ada yang hafal ayatnya, mau ya? Saya kasih tahu ya. Boleh ya? Kalau kita, ini salah satu dari ayat di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat dalam Quran milik kita umat Islam. Mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat tetap Qurannya. Bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Itu yang kita hafal. Tapi di dalam kitab Al-Kafi, juga dalam kitab Fathul Khitab fi tahrifi kitab Rabbil Arbab, ini dicetak di Iran. Nah, ini dicetak Asal Prakarsanya Khomeini. Nah, itu ya. Kalau sekarang Khamenei itu ya. Nah, itu isinya begini. Ayat itu salah kata mereka. Yang benar, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin fa'tu bi suratin min mithli, ditambah fi aliyin. Karena tambahnya banyak, akhirnya kalau dikumpulkan 90 juz. Itu menurut mereka. Ya. Mudah-mudahan di kampung sini kan tidak ada ya. Alhamdulillah. Kalau ada usir saja, ini gak sama kita ya. Usir gitu ya. Kalau enggak, semua bawa Quran berapa? 90 juz. Bukan tempatnya di sini. Ini adalah kampung umat Islam, dan ini umat Islam yang punya tahun baru. Tahun baru istilahnya siapa? Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, orang Iran yang punya Quran 90 juz, anti kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Naudzubillahi min dzalik. Karena itu ya ikhwan, kita jaga akidah kita jaga dalam tahun baru Islam ini, kita perdalam agama kita, ilmu kita perdalam untuk anak-anak kita. Jangan sampai kita nantinya kemana-mana akhirnya tersesat di jalan. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan berkah dari Allah SWT, mendapatkan nadra dari Nabi Muhammad SAW, mendapatkan berkah dari para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khotibatan dari zaman dahulu sampai kapanpun. Mudah-mudahan cinta sekali dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita lestarikan, kita pertahankan, kita tetapkan di tempat kita masing-masing, keluarga kita masing-masing wajib menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya ikhwan, barangkali itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan tercerahkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Allahumma amin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.